Halo, selamat apa ini Lan? Selamat siang. Selamat siang menuju ke sore hari. Kembali lagi dengan orang dua. Sekarang Pak ini tunduk istilah speed turbo. Kita Bagaimana? pemirsa yang orang kenal selama ini yang mengikuti topik acara Baku Bisa Cerita Sore. Sebenarnya hari ini kita tadi Emin bilang kan kita kok dulu coba membuka. Kita mau belajar membuka acara bagaimana? Ini kesempatan Ya, coba ulang. Kita membuka langsung ya. Ulang. Oke, selamat sore semua. Apa kabar? Semoga kan tuh semua ada sehat-sehat, ada baik-baik. Kembali lagi dengan orang dua. Saya Edwin dan teman saya Erwan, operator saya. Archie. Mantap. Jadi kali ini kita di studio ada 3 orang. Namun yang masuk frame hanya kita berdua. Nah, pertama-tama kan tuh kita minta maaf ada sedikit keterlambatan siaran acara kesayangan kita bersama ini Baku Bisa Cerita Sore. Tadi ada kendala teknis. Iya, betul. Jadi ada laptop saya sedang restart. Oke, Win. Hari ini kan apa? Orang mau Baku Bisa. Jadi di Baku Bisa Cerita di sore, orang mau cerita dulu tentang orang pengalaman. Karena kebetulan gak memang orang ini itu kalau bilang as-as boleh. Pengalaman apa? Kita banyak pengalaman masalahnya. Mau bilang dulu. Kalau di dunia kepecinta alaman kira-kira kita boleh mau disebut sebagai as-as. Jangan suka. Belum sampai situ ya. Kodeng mungkin. Stop. Apa? Kodeng Kodengnya. mana ada Jadi kita. cerita soal pendaki Bercerita lagi setelah ini. pendaki itu pecinta alam sebenarnya ini lebih topik. Kalau menurut kita sudah luas tapi jalan kan. Ya, Orang orang kasih skop yang lebih sederhana dulu. pendaki. Nah, kalau bicara pendaki, kita kebetulan nih ada mendaki dari 2008 pertama. Jauh. Karena tahun berapa so? Baru belum nama ini kita. Kita 2000 tahun aku dapat tuh pas pertama kali naik gunung itu. Masa deh? Kita kan tuh waktu itu masih ya tahu tuh Masih bocah. standar pendakian awal kan. Belum safety. Masih begitu lah. Yang penting tuh naik gunung. Kita dapat dia apaan tuh waktu itu. Kungsu keadaan so memang tuh final kan. Bos. Tuh bos gondrong begitu. Kita lupa kapan dia. 17 Agustus 2013 18 itu kalau nggak salah. Oh, di Soputan. Gitu. Tadi dulu gitu. Kalau bercerita soal Soputan, kita ingat sekali dulu kita ada pengalaman yang kita jangan lupa. Karena tahu ya, pertama kali kita pendaki itu kita itu jujur anak kami dulu. Karena sampai sekarang masih tak urus tuh masih sombong. Kalau dulu kita itu kalau nggak mendaki kita paling berpikir itu di mana kita mau BAB. Apa? BAB. Oh, BAB. Bukan besar. Karena Karena gimana yang ada gunung yang saya serang di Solo sini tuh. Kemarin kan tuh setelah kita tahu ada kan tuh. iya, betul. Nah, salah satu tapi tamang yang bawa kita kebetulan itu tapi mau bilang senior juga bukan cuma dia tua no. Tua. Dia bilang kalau nggak mau BAB di gunung bakal di lubang di dalam hutan. Sudah ini. Itu kalau nggak salah jam-jam 10 malam, nggak tahu jam 10 malam di seputar DP dingin itu, anak turun di tempat air. Dan tempat air situ kan dia bilang jalan sebelah kanan begini. Para pokok no ini. Nggak, kanan ke kanan jauh di Pinus 2 situ. Oh iya. Sebawa peda, sebawa air lo mau pakai tuh. Kita coba jalan jauh tuh. Jauh ya. Pokoknya menurut kita tuh paling jauh dari jalan itu bukan WC, bukan lubang. Anak coba berjalan. Kung kira-kira ada 15 menit sudah berjalan kaki, kita tahu soalnya ada orang mau dapat sama kita. Anak pelucur Bali baru mau di sebelah kan tuh tapi harusnya di sebelah kan sudah malah center. Rasa-rasanya tuh Paling jauh ya. menurut kita paling jauh kita itu mau bagaimana ya terpaksa kita terus ya sudah ujung. Sama ada biru di sebelah. Cuma ada kan terpaksa lo mau harga, mau center, mau ke kini. Mau gimana? Makanya ada akhirnya dari situ kan tuh kita rasakan kita sempat bersuara no orang-orang dia perlu ada fasilitas dan begitu. Iya kan. Karena suara juga kita laki-laki baru komen kalau ada yang cewek-cewek kalau dia mendaki gunung tuh
bermasalah dengan BAB, bagaimana dong? Jangan sampai nanti tuh mau mendaki kok karena suka gampang, di jalan air Jo. Kan itu nggak bagus juga itu. Karena kotoran di jalan air udah kan. Ke belakang kurang mudafu. Kan nggak bagus juga. Nah, kalau pecinta mendaki juga, Win, sebenarnya apa ya? Kita jangan heran dong. Kalau dulu orang bilang mendaki kan, zaman dulu orang mendaki turun kamari bawa puisi, bawa lagu. Sekarang orang mendaki bawa kamari bawa generasi penerus. Makanya yang begitu tuh ada. Kita tidak percaya ya. Sebenarnya kalau sekarang mudah kita ini pendaki sehat. Pendaki sehat bagaimana? Pendaki sehat itu dia mengikuti segala standar operasional prosedur yang berlaku. Toh? Ada macam pendaki ada SOP so? Oh, harus. Jadi ada standar operasional yang berlaku bagi pendaki-pendaki yang ada sekarang. Contohnya kita harus safety secara diri pribadi itu, toh, secara tim, toh, orang secara apa lagi? Itu dulu dong, secara pribadi dan secara tim. Karena memang ada beberapa kelengkapan, ada beberapa kebutuhan yang memang harus dipenuhi di saat orang kebutuhan khusus yang memang dipenuhi di saat orang melakukan pendakian. Jangan coba kalau mau pinjam-pinjam barang begitu. Tuh, mana pecinta safety ternyata itu cuma mau pinjam-pinjam barang. Kita pernah pinjam barang tuh. Maksudnya begitu dah. Tetap itu semua kegiatan yang dilakukan di alam bebas harus sesuai dengan. Karena beresiko kan. Iya, karena orang berkegiatan di luar ruangan itu beresiko lebih tinggi daripada yang ada dalam ruangan. Nah, kita sekian begitu. Nah, Win, Kak Tumar, seringkali dan kalau kita lihat di solusinya banyak sekali pendaki. Satu kampung banyak sekali. Ribus tuh. Juros tuh. Kalau jangan lihat tuh gunung-gunung cuma itu. lebih banyak. Enggak, bukan cuma itu gunung itu. Enggak, kalau di Sulu ada karakteristik gunung. Bagaimana tadi? Jadi kita bercerita soal sampah, bukan soal gunung. Tak kira apa mana? Ya, di gunung lalu kali lebih banyak pendaki justru bukan lebih banyak sampah tak kurang. Iya, lebih banyak sampah jadi di atas. Apa DP aspek? Kira-kira DP aspek itu apa ya? Kita yang tahu. Soalnya kok kalau kalian aku dapatin orang, ada bilang orang itu kan cuma pendaki, cuma penikmat alam, bukan pecinta alam. DP beda antara dua ini, no? Antara penikmat dan pecinta. Pendaki. Pendaki. Tadi kan bilang penikmat pendaki. Pendaki itu pecinta. Pecinta. Nah, itu. DP beda gimana kalau hubungannya itu? Kita tidak tahu. Kita sama lagi sih tanya. Nah, mungkin kan tuh tolong mau ajak seluruh teman-teman siapa tahu ada yang apa boleh mau bercerita seluruh kalau berbeda pendakinya. Kemar kita rasain ada seluruh. Terasa semua. Coba cing ada cing kalau nggak Arci bagaimana? Apa itu? Menurut Nana, beda pendaki dari pecinta. Ada Arci kan tuh dari tadi sih. Kalau kita bawa dia makan mundur tuh bercerita. 2000 berapa sih? Kalau mana sih 2000 berapa sebenarnya sudah jadi anak pendaki? Kalau kita sih 2010 lah. 2010 ya 10 tahun cuma ada berarti. Terus suruh besar bisa masih tuh. Kita yang ada. Nah kita ke adik. Iya. Karena dia berarti adik kan? Ada ya. Sebelum di papan. Ada sama tadi. Nanti dia mau masuk. Mari kita tadi juga ada dengar banyak sekali orang pemasukan dan orang dari di grup-grup di Facebook soal alasan mendaki. Kalau nggak ada Win, nggak ada alasan mendaki. Kalau kita alasan mendaki, buka-bukaan toh. Ini maksudnya secara jujur ya. Kita alasan tentang mendaki, salah satu hal penasaran itu. Maksudnya itu hal yang mendasar tuh. Penasaran, bagaimana sih di suasana sebenarnya kalau di atas gunung begitu. Sumpah kita pertama kali mendaki 17 Agustus. Waktu mau dapat kita itu. Waktu mau dapat dengan naik. Cuma ada pakai slope suntung, pakai ceper, nggak over nggak sama sekali. Yang penting jo, inti kita sampai di sebutan saat itu. DP penasaran kedua DP rame di lantaran apa-apa. Naik sebutan. Euforia ya. Buku pagi kan. Buku pagi. Lagi sekali dari sebutan. Mari juga di sana. Sampai kalau nggak salah kalau media baca soal itu. Iya, kalau nggak salah kalau berita. 17 September apa dan alasan itu dah. Waktu itu pertama kali kita mendaki dah. Kita pakai alasan standar itu dah. Maksudnya kita penasaran dengan kita
Mau saya tahu DP euforia sebenarnya bagaimana di atas. Kalau DP kalau suka main Setelah kemarin akhirnya kita menemukan apa sebenarnya kita. ini apa ya? Cari main tua. Kita main tahu kan apa. Sudah, enggak di situ DP garis kalau itu lain. Cuma di saat apa kita akhirnya mengetahui dan ternyata kan tuh proses mendaki itu adalah sebuah proses. Bagaimana melatih tuh sampai karakteristik sebagai. Jadi itu agak rahasia. Ini jawaban waktu Digdas ini biasa. Ini jawaban waktu Digdas ya. Waktu semua dapat tampilin, apa nggak pernah rasa masuk kalah. Suka berorganisasi. Padahal cuma suka bergaul. Nah kalau kita sebenarnya gini, kita waktu SMA itu, kita dari orang sebenarnya gamers, nggak tahu gamers, kalau kurung di rumah, cuma babadian di rumah. Kok kita pertama cuma terbatas. Oh, cuma ya satu dua orang. Gitu. Jadi waktu ada taman pagi mendaki kita sebenarnya cuma cari tanpa baru, cari lingkungan bergaul baru. Oh, memang itu kalau cuma memang suka bergaul. Ya. Sampai mendaki bergaul terus di atas. Sampai sekarang. Sudah ada sekarang. Sekarang kembali ke. Nggak usir dari rumah kalau mendaki sekarang. Sama lagi. Apakah tuh kita dengar lagi, Win? Gunung-gunung sekarang sebenarnya banyak orang Jakarta bilang kalau gunung sekarang di Bepom mulai orang yang terbang, ada orang jalur baru, ada yang sampai bikin jalan-jalan motor Iki, ada yang bikin kobong. Nah, kamari ada tuh teman-teman dari Brigade Bangun Indonesia. Iya. Dorang ada bikin kegiatan yang keren sekali. Dorang itu di kegiatan penanaman pohon di 10 gunung di Sulut. Sulut. Cuma baru udah selesai, info yang terakhir kita dengar 5. Baru 5 gunung ya? Karena ada bencana baru-baru, itu udah bantu distribusi bencana, jadi DP 5 ini setelah suasana kondusif. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran, tolong semua undang dia tolong narasumber di hari. Itu ada teman-teman dari BMI Wanua atau Walak Sinulang 2 yang kemarin ada bikin kegiatan penanaman pohon di 10 gunung di Sulut. Dari lengkap DP cerita kapan orang bikin itu semua nanti orang tanya langsung para teman-teman dari BMI. Dan for teman-teman yang udah ikut live ini boleh juga kasih pertanyaan di kolom komentar, nanti orang tanyakan langsung Pak yang teman narasumber. Kevin, bagaimana Pak Produser? Gimana Pak Produser? Pak Produser coba muncul kemari kok dulu, teman-teman kita suka mulia. Oke, mari masuk. Duduk, anggap rumah sendiri. Marjan tidur akal. Sepulang. Oke. Produser kopi kan? Kopi. Oke, selamat siang menjelang sore di Februari awal ini, jauh saya tegang-tegang. Oke. Mungkin pertama-tama Win perkenalkan dulu Kang. Jadi begini, orang ada di dalam bise cerita sore. Jadi dalam posisi ini kita sebagai sebagai host, kita Edwin Tumoka, teman host Erlando paling jago, no? Dan ada teman operator Arsi Lutia dan ada lagi juga teman produser yang memang tadi yang lebih cukup. Jadi kok dia kalau kasih tunjuk dari kamera, begitu kan. Jadi cerita ini kali ini teman kita membahas tentang kegiatannya Brigade Indonesia Wanua Sinulang. Jadi sebelum mau lanjut, mau perkenalan dulu, kakak dua perkenalan. Kakak tuh apa ya di akrabnya mau panggil? Kakak tuh CS. Atau ada panggilan? Biasanya ada panggilan. Kalau rupa patoran kan di Pak kita tanpa bergaul dulu. Sekarang ada panggilan CS. Oh, saya kira yang Sari. Itu malam itu. Nanti jangan lupa sensor itu ya. Tadi saya bilang apa? Yang sebelum semua tahu, belum semua saran itu begitu. Oke, jadi iya. Jadi kakak ini dulu. Perkenalkan, nama saya Frederick Antoni. Saya selaku seksi SDA LH Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di organisasi masyarakat Brigade Bangun Indonesia. Mantap.
Kalau ini Kalau kita tema Mardian Kaumata, jabatan di Liga Lembang Indonesia itu sebagai pengasuh musim bangsa. Apakah tuh? Tadi apa dengar? Suara? Jelas? Krik suara Operator Aman. Nah, Dengan ya, soalnya kan iya. orang masih dalam tahap pengembangan. Masih dalam tahap pengembangan kesen jadi Jadi kan tuh memang ini tolong pakai masker, Iya. tetap apa tuh menjaga apa Ada hand sanitizer. ada hand sanitizer, tetap orang dengan kondisi protokol yang berlaku. Nah, pakai masker harus supaya memang sampai suara lebih jelas. Bukan endorse ini kan? bukan endorse. Sampai tahu kan tuh, sampai tahu tuh. Nah, kalau gambar lagi Mardian ya kan? Anto. Nah, kita mau bertanya mungkin stop Pak Mardian dulu. Tuh. Pak Mardian. Apa yang jadi latar belakang for teman-teman BNI dan untuk batanang pohon di gunung? Apalagi kan orang tahu biasanya ini batanang pohon ini di gunung itu ranahnya anak-anak pecinta alam atau anak pendaki itu. Nah, ini kan ormas yang sepengetahuan kita yang minta maaf kalau salah itu kegiatannya itu menjaga budaya, menjaga nilai-nilai budaya tuh. Tapi ini hebat tuh, pohon, batanang pohon. Nah, mungkin. Nah, itu pertama itu kan mungkin dari tahun lalu 2 tahun lalu sih. Nah, Masalah itu kita pernah ikut relawan konservasi Sulu. Itu pertama itu yang kurang dari itu di menghadap pantai itu. Menghadap laut. Menghadap laut. Iya. Angkat sampai di Wah. situ. Baru penanaman mangrove lagi. Iya. yang di Mukupa. Nah itu dari situ kita berpikir, siapa dari konservasi Sulu boleh backing, mau kita nggak backing. Kita bagi dulu. Jadi kita cari tahu dulu tuh, tapi anggota dari situ, Iya. kekuatan tim itu bagaimana. Jadi karena yang tapi anggota di situ Pak kurang di sumber daya alam dengan lingkungan hidup, jadi kita rekrut yang anak-anak pencinta alam. Jadi soal basic pecinta alam terlebih dahulu kan ya. Baru. Nah, jadi kita backing itu DP apa dulu tengah kok berarti kita mesti backing penanaman pohon dulu di atas. Gitu. Sebenarnya buat cuma 5 cuma 5 gunung dah. Sebenarnya cuma 5. Gunung apa? Keempat, Menurut Tua, Kerabat, Rokon, Soputan, Mahau, Empung, Payung, Empung. Yang selesai? Saya Empat, Rokon, Mahau, Empung, Tampus. Kampus ya. Mantap memang. Nah, mana bisa pernah pergi di gunung-gunung situ, Cok? Belum, sudah. Berapa jauh pasti Karusta itu sudah. Kalau dia selamat ke Karusta itu. Sudah. Nah, Kong, kalau yang terlibat cuma memang dari BNI atau ada pihak-pihak lain yang nggak ikut terlibat di mulai kegiatan itu? Mungkin yang batanang pohon. Yang buat tanam itu cuma memang Satgasus BNI sebelum satu punya. Cuma BNI sebelum satu. Dan itu memang cuma orang di Sindulang satu memang. Wah, memang. Berarti itu kalau mau calon kepala kamu itu jadi kuat. Atau kali ada kan tuh. Atau itu sudah kepala. Ada bilang kayak warga macam atau kita dan Mari, apakah tuh sangat menginspiratif sekali kan? Karena mengingat ini kan anak-anak usia teman-teman dari Lembang Indonesia kan pertanyaan bilang tuh yang fokusnya biasanya menjaga nilai budaya atau melestarikan seni budaya. Sekarang juga berkegiatan untuk lingkungan. Apa yang mendasari dan kenapa harus sih? Apakah ada prinsip tersendiri misalnya begitu? Ya kalau prinsipnya kita sih karena turun punya kan kalau mewariskan turun adat dan budaya dengan alam, ya turun kan mewariskan patung cucu nanti bukan sampah yang mewariskan. Nah, turun mulai. Jadi kan tuh memang kalau bicara tentang adat dan budaya itu sinkronisasi dengan alam itu sangat erat sekali itu hubungan kita maksudnya antara adat, budaya, alam dan manusia. Lebih ke Tuhan yang Maha Esa. DP
hubungan. Tapi hubungan itu sangat memang erat sekali. Jadi kalau memang dari ini kegiatan ini teman-teman dari kira-kira apa yang menjadi harapan dari dampak kegiatan yang dilakukan ini, harapan ke depan. Ya, harapan ke depan itu kalau Satgasus selalu kan ada naik ke gunung itu kan bukan cuma tanam pohon di situ, pohon. Dengan ada bikin kegiatan lagi angkat sampah plastik. Oh, ada satu kali. Jadi Satgasus ada naik ke dia ke atas, itu banyak sampah di atas itu. Memang banyak ya. Di semua gunung yang yang dari 5 gunung yang tapi sampah-sampah model bagi Pak, sampah-sampah plastik. plastik paling banyak. Paling banyak maksudnya bapak bungkus makanan kah atau aqua, botol, aqua, itu banyak di atas itu. Jadi turun ke harapan itu jangan turun cuma mengenai gunung ke atas, membawa sampah dari bawah. Iya, betul. Iya, ini bagus sekali. Kalau boleh selalu sidang pada sudah secara belum pernah ada. Nah, Tom, itu berapa banyak pohon yang sudah tanam, Bang? Di 50. Jadi target satu gunung 10 pohon. 10 itu DP jenis bukan cuma satu. 10 itu 10 jenis itu. Jenis-jenis apa? 10 jenis. Gaharu nih, cabai buya, kayu hitam, Daerah pohon buah. durian diukur. Tanah sebelah mana tuh durian? Kalau sejadi kawan, so boleh mau iya dong. Kalau tanah sebelah mana tuh durian? Kamu putih? Tiap gunung kita ada. Iya, kalau dulu baru dekat tempat tuh, dekat tempat tanam tuh. SEO-nya enggak. Banyak kan kurang gampang tuh mau kemarin tuh kalau mau survival di hutan. Iya kan. Oh ini tuh antara tanam, semoga asli durian ini. DP buah ya bukan DP buah. Nah, tuh masih mau lanjut dong di kegiatan ini. Iya, besok. Oh, rencananya besok. Besok ulang. Oh, jadi kan Besok mau kemana nanti rencana? seputar. Seputar. siapa tahu Gatot dong. Siapa tahu mana suku itu boleh? Buka sih kita. Masih mampu mau mendaki. Main toko udah Bekasi. Masih mampu mau mendaki. Mana masih mampu mau mendaki? Kita masih mampu di rumah itu. Ya di rumah saya mampu. Masih mampu. Pak, iya betul. Bicara-bicara panjang lebar. Win, Siapa? siapa mau bilang? Kita seringkali kan coba pikiran kalau apa banyak orang itu jaga berpikir mendaki sebenarnya mau cari yang bagus-bagus tuh. Maka kita punya pengalaman dulu. Kita pernah mendaki itu orang Sok. Iya. Orang Sok. Orang Sok waktu itu bukan kita, tapi teman tuh. Bukan Anda. Bukan kita. Kita yang Sok orang Bali. Iya. Jadi dia bercerita begini. Dia itu sendiri, pendaki sendiri. Kita lihat sendiri. Waktu dapat di gunung. Waktu baku dapat ini, kita dengar cerita. Dia pernah kata baplonco orang. Memang mau bisa baplonco kalau di gunung Bali itu ya. Tahu kita. Tuh, Maksudnya baplonco gimana ini? baplonco dah. Baplonco, musar. Musar. Padahal dia yang kenal. Cuma dia kata itu mau Merasa dia iya merasa sendiri. Oh waktu itu kok kita lebih dulu di Tampas itu. Nah, ini buka tenda lebih dulu. Nah, dia sampai dia buka tenda kan itu terus sudah jual. Jadi kita jual sini. Oh jadi sudah ngapa dia sama-sama. Pokoknya kan datang ke tenda. Kalau dia jauh kan cuma dulu memang di base waktu itu. Pas dia buka tenda dia cerita. Dia dulu kata pernah bikin pelonco anak-anak. Pelonco anak-anak. Mana kita ingat-ingat nih cerita ini pada teman pernah cerita. Kita tanya anak pelonco itu anak-anak mana? Dia bilang anak-anak sini. Oh tapi teman-teman. Jadi Cara apa dia cara? apa? Ternyata itu dia kecil, anak tidak besar. Oh ini anak sopai. Nggak tahu satu teman anak pelonco. Anak teman-teman. Nah, DP kelanjutan Win. Akhirnya anak sudah perlu mau keluar dulu mau pulang. Masuk kan. Sehingga pada betul ini dia masuk ke lima. Tetap saya lupa. Budaya pelonco itu sebenarnya Win ada enggak? Budaya pelonco itu. Kita sering kali dengar bilang lah. Karena kalau mau jadi anak ini kan mau pelonco yang punya. Kalau apa? Kalau secara umum studi Dunia kepeserta alaman. Iyo di dunia kepeserta alaman Ada. ada, tapi beda pemahaman Pak di dalam.
pelonco semacam apa. Mana pernah pelonco? Ada hadapi gitu barang-barang gitu. Mana hadapi itu mana yang jadi korban atau? Jadi maksudnya kita lewati lah, dari kita lewati sampai kita yang menjalani kan. Totalitas sekali. Apa yang berbeda dalam pengalaman menjalani? Ya, kalau memang atau di saat orang merasa, dan di saat itu merasa ada di perasa, masa pun kita mau suka belajar pun udah bikin begini dan begitu. Padahal kan, dia tahu atau dia pelasnya ada DP feedback langsung yang dapat ya. Apa? Ternyata kan kita jadi lebih kuat mental, lebih kuat apa begitu. Bukan itu kok ada DP apa sendiri kok. DP pos-pos sendiri di dalam dah. Bukan pos apa ya, maksudnya di dalam apa itu ada DP pos apa kok dia bilang ini? Pembinaan. Iya, pos-pos pembinaan sendiri. Begitu. Nah, kalau di secara mental, fisik, komunitasnya apa ada nggak begitu? Kira-kira pembinaan for anggota baru masuk atau? Kalau orang di Brigade Mamuni itu dilarang untuk konsep-konsep begitu. Oh, Nah, iya. memang bagus loh. Boleh. Soalnya kan kalau di Brigade Mamuni itu lebih condong membangun karakter itu sebenarnya. Dia dalam di mana, dia mau suka di mana, itu yang kurang dukung kalau kan. Oh, jadi termasuk untuk berekspresi dan Iya. terhadap. Iya. Mak, apakah tuh kita kan dia berpikir kapan orang-orang suka mendaki dan kalau tahu-tahu memang siksa mendaki. Mana ya batahan berapa siksa, batahan dingin, batahan lapar, masih mau mas. Jadi gimana? Apa mau mendaki? So, Menurut Pala, kalau Anto sendiri alasan mendaki apa sebenarnya? So, Pala sendiri bagaimana? Bingung. Benar ada dijawab. Cuma memang pada dasar terus sih sesuai mulai ulang gitu pengen. Iya kan. mana juga diulang ya ulang. Ulang. Ah, Yang dukungnya nak. curiga ini perempuan, wanita. Itu ada Ini penyebabnya aspek wanita. pendukung kayak gitu lah. Wanita. Biar soalnya pikul kayak itu tetap kalau wanita bilang. Jadi apa tuh? Subilang kok sudah jauh ikut. Aku bilang kok sudah jauh ikut. Jadi Baju penting. Jadi cerita begitu, kita pernah di kerabat. Ini dulu aja waktu tunangan, kamar yang tua apa jalan. Masih pos 1 sadar, masih. Aku panggil ayah bunda, ayah masih boleh, boleh bunda. Pas pos Adam, ayah gendong dan sudah dapat tinggal di rumah posnya. Jadi, benar itu berarti memuji dan cinta. Iya. Jadi penyemangat, jadi pemuji, tuh kira biar solala sekali, so biar solala semua keluar tidak anak, kalau ada pendaki cewek lewat dan biarkan kanan lo, kan pasti boleh, so dia tetap di atas, tetap, oke guys. Nah kalau Marian sendiri, alasan mendaki sebenarnya apa sih? Kalau kita sih belum pernah sih mendaki. Mana tanam pohon kan? Nah, dorang belum satgas. Sebenarnya boleh begitu. Masa mana tuh yang suruh, mana tuh yang ingin lewat tanam, kok mana Karena kan tinggi? kita juga bukan cuman di sumber daya alam yang kita fokus. Oh, sebenarnya kita juga ada bangun bidang budaya juga. Mantap. Jadi memang bidang budaya juga sekarang semua mulai sih. Jadi kita fokus 2 sih. Jadi kalau mendaki belum, dan Belum. Nanti penutupan di Kelabat dan itu kita yang main. semua bilang itu dulu ya. Jadi siap-siap nih. Siap-siap ada helikopter, Helikopter. ada bintang, DP pos 2 air. Nanti itu sama-sama dengan konsultasi Sulut itu. Oh, Karena kan Pak Sun ada bilang minggu lalu kan itu mau tanam di kaki dia kan? oh, dari situ kamu terus Iya. Kalau mau terus naik. Tahu orang terus. kita sih mampu. Kita sih masih. Nah, siapa tahu kan tuh, Emin boleh pilih, tuh orang boleh dari atas tuh, dari bawah. Boleh soalnya jadi. Ada jadi dari atas. Ada di puncak. Kita terakhir naik Kelabat 2014. Sama loh. Kita Gimana? Kalau bilang ada mendaki baru 2015, terakhir mendaki Kelabat 2014. Gimana? 13 kita terakhir Kelabat 2016. Itu solo mendaki secara profesional kan. Kita bukan makan puji. Udah begitu. Terakhir kita ke Kelabat itu 2014, itu persiapan formula ekspedisi Semeru. Sombong kan? Jadi siapa yang nonton ini? Habis dari Semeru kita coba pikir sudah mau menjadi pendaki terakhir. Penting sudah. Nah, kok Berarti kalau misalnya nggak bilang begitu, sudah menjadi pendaki itu cuma sebagai identitas belaka dan maksudnya hobi belaka ya. kalau kita Kita hobi, bisa ditanamkan bahwa kita seorang kita pecinta alam. Yang Oh. kita kita pecinta alam, bukan pendaki. Kalau pendaki hobi. Nah, Win, mungkin orang boleh membaca-baca soal alam ini, sebanyak yang kasih utarakan di alasan mendaki.
dari apa dulu? Ya atau belum Anto belum. Tadi sudah. Tadi Apa sudah. tuh? Oh, Anto sudah. Dia bilang yang hitam dia jawaban apa? Iya, betul. Itu kamu sudah rasa sendiri kan? Kalau Rian tentu ya Terus mesti. itu jawaban. Kalau Rian tentu dari kelabat kan. Lebih rasa sendiri dia. Rasa sendiri. Mungkin David boleh baca-baca. Jadi kita mau baca ini pendapat-pendapat dari teman-teman Di kopi. yang kasih pendapat dan teman-teman dari konservasi sini kebanyakan kasih pendapat tentang apa tuh Apa alasan mendaki? alasan mengapa Anda mendaki. Pertama dari Bung Hero. Bung Oke. Bagaimana? Bung Terserah apa Bung ini? Terserah. Ketua. Ketua apa ini? Pengawalan. Ayo. Patuang. Bung Ketua Hero HSFCI. Komunitas motor ini kan. HFSCI. Jangan berbaca tulis bagusnya. Hero. Ya tulis ini lah. Sudah lanjut. HSFCI. Oh, Salah tulis itu. salah tulis. Lanjut. Mungkin nanti dari Arci yang meluruskan. DP pendapat, kalau dari saya, pendakian itu melihat keindahan hutan yang diciptakan sehingga manusia bisa mendapatkan oksigen dari tumbuhan yang ada. Mantap. Mantap. Bagaimana? Kalau menurut Rian dengan Anto, mantap. Mantap sih. Iya. Coba lanjut. Kalau begitu loh. Jadi DP pendapat itu pendakian itu melihat keindahan hutan yang diciptakan Yang Maha Kuasa, sehingga manusia bisa mendapatkan oksigen dari tumbuhan yang ada. Berarti kalau di sini di kota dan DP oksigen Kurang. pas pengen langsung kurang. Mana makan begitu kan? Iya. DP suasana orang so terbiasa dengan hirap pikuk suasana kota Suasana kota pas DP pengatur. penai kamari. Contoh tong naik malam, tong belum tahu udah perasa DP euforia. Pemuka tenda hampir siang malam pagi mau pijak matahari mau keluar. Itu Novi apa pendaki dulu kan? Karena DP suasana spesial tuh buka kamar tenda tulis puisi. Langsung tuh imajinasi langsung hilang. Langsung tulis puisi. Kita di Facebook ada 100 level puisi gara-gara itu. Jadi bukan tenda. Engkau bagaikan Edelweiss yang mekar dalam hatiku dan menikam jantungku. Oke lanjut. Next dari saudari Kiran Makaudis. Siapa ini sih Kiran Makaudis? Dari mana dia ini? Cinta berani tahu. Main tua. Jadi menurut Kiran, menikmati alam ciptaan Tuhan, DP pendapat menikmati alam ciptaan Tuhan, merasakan sensasi serta berbagai rintangan yang dilalui saat melakukan pendakian, memperluas lingkup pertemanan, dan yang terakhir puncak hanyalah bonus. Oh no! Mudah-mudahan Archie bukan puncak ya, sekedar bonus. Siap. Jadi tujuan akhir dah. Archie adalah rumah tuh, mudah-mudahan Archie rumah tuh. Next topic. Oke next. Next dari siapa ini? Nancy Jacob. Dasar pendakian banyak makna tergantung pribadi dan sudut pandang masing-masing. Kalau menurut kita, pendakian memberikan makna melatih kesabaran dan mental, serta semangat juang seseorang. Pemandangan yang indah dan ketenangan malam itu bonus yang didapat. Menurut Rian dengan apa itu? Jadi pendakian itu kalau menurut ini Nancy hanyalah, maksudnya pemandangan dan DP nuansa euforia di atas itu hanyalah suatu bonus kan. DP inti Bagus tuh. bagaimana mau melatih trompet Kesabaran. Dari tadi itu orang baca positif terus. Coba itu mau kita kita suka yang tanggapan kok yang ekstrim, bisa di ekstrim dah. dari apa ini? Om Jimmy Saladi. Kali bilang Om kok masih cowok. Halo Om. Nyong. Nyong. Dari Nyong Jimmy Saladi. Kalau menurut saya, Om, bahwa dasar pendaki itu adalah bagaimana mempersiapkan mental untuk berdampingan dengan alam. Karena jika mental kita siap, maka kita menjadi pendaki yang menikmati alam tanpa memperdulikan kelestariannya. Begitu. Mantap. Next. Kita suka yang sakit ekstrim kok.
Yang DP nawas tuh yang ekstrim. Itu Maluku. Next job. Boleh itu lah. Next job. Bahaya nggak ada? Halo Kak, apa kabar? Ini sambilan generasi Berbeda. Berbeda. generasi sambilan abang ini. Jadi menurut Kak Ewin, Bang Ewin Maluku, mendaki gunung atau menikmati alam bebas adalah salah satu cara kita untuk menghargai ciptaan Tuhan. Oh, menurut kita, jika ingin mencintai alam, kita harus mengenal alam itu dengan baik. Dengan cara itu, maka kita akan lebih menghargai alam, lingkungan ataupun juga yang merupakan karya dari pencipta. Selain itu, dengan mendaki gunung, kita dapat mengenal diri kita sendiri, dan belajar mengendalikan ego. Yang paling penting dari mendaki gunung adalah kembali ke rumah dengan selamat. Kita pernah baca di buku ini. Kita pernah baca di buku atau lagu. Karena berarti itu. Cuma ada kopi itu. Nah, dia sendiri dari sekian banyak itu, mungkin ada yang melihat pendapat dan orang yang jadi banyak alasan latar belakang kegiatan ini atau mungkin yang sependapat dengan orang mungkin atau ada sanggahan sedikit. Yang satu setuju sih, dia maksudnya Yang pertama itu ya. bilang tadi apa pergaulan lah. Oh, ya kira-kira. Jadi jejaring pertemanan udah luas sekali. Ngomong begitu ya, kalau bisa di atas gunung. Belum beda dengan di kota. Kalau di kota, wah lu buku culik cuma. Kita sudah rasa lupa dulu, no? Bukan Kita dulu kalau zaman mendaki, pada saat itu kalau kita mendaki itu kita ini pendaki yang makan banyak. Bukan makan banyak kok. Saja makan banyak. berarti nggak kere paling kan. Kira itu 20% isi pakaian, no? Sisa logistik. Tenda menumpuk pertama. Nah, jadi dulu kalau zaman mendaki itu hobi sekali kalau semalam, dan kok ada yang jago minta gula, minta garam, baku pasir di api unggun, di api dan pasir, baku mas kamar sudah ada no. Kapan lagi pikir mendaki gue tahu. Maksudnya, terakhir kita mendaki terakhir dan 2015 terakhir mendaki itu 2015 itu kita terakhir mendaki, memang baku cuek no. Berarti kan mendaki bukan di Gunung Surut. Kita malam. Terakhir mendaki di mana dulu? Semeru sama waktu itu Habis Semeru sudah no. Nah itu berarti kan bisa. Mungkin yang mana sih bagus kan? Pada saat itu kita bertemu dari Januari, terus ada. Apa ya? Teman ada sok boleh itu sekali. Masih ada mau baca lagi sekelas atau? Coba sekelas sekitaran berapa ini? 30-an ini. Lebih itu. Ya, sekurang dua pendapat ini. Dari Bang Sujito Talare. Kemudian sini kan yang kemudian Anak relawan. anak relawan. Teman kita dari Bitung itu. Kemudian. Bukan. Jadi menurut Bang Sujito, menundukkan diri dalam menyelami ritme kehidupan alam karena menyadari bahwa kita manusia merupakan bagian dari siklus alam dan mesti hidup selaras dan berdampingan bersama hukum alam yang saling bertimbal balik. Mendaki gunung merupakan salah satu bentuk panjang bentuk pencarian dan pengenalan akan alam serta penaklukan ego diri sendiri sehingga memahami bahwa kita tidak bisa sepenuhnya hidup sendiri tanpa saling ketergantungan dengan yang lain. Mendaki gunung bukanlah untuk ditaklukkan tetapi untuk menguji sejauh mana kita bisa meredakan egoisme kita sampai pada titik pencerahan bahwa yang perlu ditaklukkan adalah diri sendiri bukan gunung, karena gunung adalah sahabat. Bukan sesuatu yang harus dikejar untuk ditaklukkan. Gunung dan alam dijaga. Kita pun terpelihara. Hutan terawat, kita pun terpesona. Salam konservasi. Panjang. Sudah soalnya Pala. Apa angkanya? Dapat angka. Jadi masih ada sih ini satu yang terakhir dari Bang Reiner. Ada dua terakhir. Yang satu Bang Reiner, mendaki gunung pada dasarnya adalah kegiatan yang menuntut fisik dan mental yang prima. Bahkan tidak hanya itu, pengetahuan dasar untuk bertahan di alam liar menjadi salah satu syarat wajib dalam mendaki gunung. Beda-beda tiap orang yang mendaki gunung.
ada yang segera mendaki, ada yang juga yang bertujuan lain seperti penelitian, tetapi untuk para penggiat dan pecinta alam tujuan untuk memelihara anggun dan eksistensinya. Kalau menurut kita rata-rata semua orang apakah pendapat positif semua ya. Padahal menurut kita mendaki itu tidak selamanya. Iya. Maka itu bulan. Ada satu tapi senior jauh dari organisasi. Dia kasih pendapat, dia singkat pada jelas pada pendapat ini. Dia nama Fiali Somba. Dia kata kamu bilang Siapa senior? dia pendapat kata mencari ketenangan serta menikmati pemandangan, khususnya di tempat belum didatangi sebelumnya. Explore dan so itu dia sekarang kata di. Padahal sekarang kalau mendaki sudah ada berketenangan. Nah ada. Bagaimana? Baru mau tidur jam-jam 8, jam-jam 9 malam tuh, baru udah selang lampu tidur dan malam tenda tuh. Baru mau selang tidur tadi sebelah so ceng. Kalau baru-baru tuh pengalaman dana yang di 5 gunung ini bagaimana? Kira-kira ada DP aneh-aneh, maksudnya ada pendaki-pendaki yang dapat lihat kemarin ya tuh kesan bisa berotot apa? Ada begitu Pak? Tunggu minum, kayak bawa mabuk apa semua, bikin rusak suasana kayak gitu. Ada enggak sih, soalnya di 5 gunung pertama ini saya enggak pernah minum. Oh, naik Batanang tuh. Nah, kalau nggak ada pengalaman pribadi sendiri, iya, pengalaman pribadi. Pernah sih. mana yang bahas? Karena banyak kali. Banyak kali kan? Atau? Itu korban. Banyak kali korban. Oh, Dua yang korban. Orang Malaysia sih. Oh, Dora yang korban. Di Sukutan. Dora yang rese, Dora yang korban. Ini mau pala ini. Mana dari sekian banyak cerita sebenarnya, BNI ini kita sangat apresiasi sekali. Orang sangat selain menjaga budaya, dan selama ini kan kalau tahu kiprah dari Brigade Bangun Indonesia itu menjaga nilai budaya, menjaga nilai-nilai leluhur tuh yang sehingga boleh diwariskan ke anak cucu. Tapi bukan hanya itu saja, orang juga boleh lagi menjaga alam supaya yang diwariskan itu lagi alam yang asri, alam yang cantik, indah tuh for anak cucu. Jadi kita pribadi sangat apresiasi sekali. Kemudian kedepannya, rencana ke depan BMI, mungkin terakhir rencana ke depan BMI ini khusus untuk bagian STA dan lingkungan hidup ya. Apa? Siapa tahu orang boleh mau join. Ke depan nanti itu kalau nggak salah itu bulan Maret yang kita separuh itu ada penanaman mangrove. Wah, penanaman mangrove di Wall. Mantap. Nah, tumbuh sampah plastik sih di pantai Sindulan. Oh, iya, memang pupuk sampah plastik kan. Memang situ. Nah, harapan sendiri dari teman-teman BMI dan for kegiatan yang akan nanti mau dilakukan, mungkin keterlibatan dari pemerintah atau dari mana untuk ikut gabung sama-sama terkait. Ya, harapannya orang sih kalau bisa yang misalnya orang tanam di urus itu di warga yang warga sekitar. Karena kan orang juga tahu sendiri kalau tanam di mangrove ini harus semangat. Iya. Tadi orang poin Pak Markus. Gampang tuh di jaringan lumayan bagus ya man. Mana? Kalau pala ada apa maksudnya harapan? Pendapat. Oh, iya. Sependapat. Yang Musim-musim itu dalam satu lingkaran organisasi begini mesti sependapat. Jangan Satu arah, satu komando, satu arah. Jangan sampai lupa mana, kita kali bilang jangan potong sih. Ya selalu ada ini emang. Baru dari tadi kita belum dengar, karena pengalaman mendaki apa sih sebenarnya? Tadi cerita. Mana? Kita kalau bicara spesifik pengalaman banyak sekali. Cuma satu di pengalaman kita mau kasih saat kita mendaki, kita menemukan banyak teman, tuh banyak kita berjejaring pas saat kita Manfaat. tuh manfaat dan kita jadi banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat. Mai tua, tuh sekarang jadi istri, terkenal, tenar. Sama ditambah ini Begitu, maksudnya hal-hal yang seperti itu yang terdapat. Pada apa kita jaringan pergaulan lebih luas. Jadi sudah pandang komunitas pecinta alam. Jadi hampir semua pihak. Iya, dengan lebih mudah kalau orang bergaul di gunung itu gampang berbaur. Itu yang menjadi gampang.
Iya, begitu. kita pernah terselamatkan. Iyo. Kalau yang paling gila, pengalaman paling gila kita mau sedikit share. Kita pernah itu jatuh di jalan air di Sukutan dan Tadi yang dulu masuk terus sama Mocita Semeru paling ada tahu tuh. cuma sebutan semua pernah. Ah, Mocita Semeru paling tahu. Waktu itu dompet jatuh. Cuman setelah itu kita ternyata ikut mendaki kemampuan survival orang itu. Iya. Kendati jual tuh sendiri. Cuman maksudnya kemampuan survival itu terlatih secara orang di pengalaman seberapa banyak orang naik gunung, seberapa banyak orang melakukan kegiatan di luar jalan bebas, mau semakin terlatih. Hal-hal yang orangnya di luar nalar kan, kayak ikan black boleh menjadi ikan black boleh menjadi itu boleh menjadi risum, baru ranting boleh menjadi tanpa gelas, itu dah. Jadi banyak hal-hal apa? Ya, itu Jadi ini tuh orang ada mau apa sekarang? Sedikit lihat kegiatan-kegiatan teman-teman lewat video kita mau teman-teman DPI. coba akses. Jadi nanti sebelum orang tutup sampai acara, kita mau tutup dengan ada video kegiatan dokumentasi teman-teman yang berkegiatan waktu kemarin di Lima Gunung. Sampai prosedur, sampai operator kok Si Abbas dulu. masih pemula, masih magang, teman dengan ada minggu lalu. Jadi Masih magang. Sudah? nah kita mau coba share screen, ada video sebelum orang tutup yang full justru kan. Iya, orang full juga. Supaya melihat pala PLC. Ada laptop ini kok coba apa tuh? Lewat apa? Nah, minta maaf pemirsa. Kok? Iya, no, begitu. Nggak yang tanya begitu ini. Kau gimana kan operator? Coba. Ada laptop ke siang. Coba operator kok dulu. Operator dulu. Lanjut. Ada apa? Jadi dia kayak apa lagi? Kita apa? Mungkin ada orang mau putar pas semua tutup juga satu kali closing. Cuma sebelum orang tutup, pertama-tama kan kita pribadi terima kasih pertama-tama dari BNI, Brigade Bangun Indonesia, Wanua Sedulang 1, so hadir di sore hari ini menemani orang streaming yang sederhana ini, yang bersedia balamu dan torang, yang join atau streaming ini memberikan waktu, ya kalau itu udah bisa bikin balas apa-apa yang pasti cuma terima kasih. Mungkin terakhir mungkin mau salam-salam for teman-teman DMI yang lain yang suka uni Salam Pak teman-teman. Mau itu apa? ada betul so. Jangan begitu kok nggak. Udah. Kom? Salam for teman-teman organisasi Brigade Bangun Indonesia yang sudah uni, makasih banyak. Mantap. Yang sudah kasih apresiasi dari lewat komen, mungkin kita nggak lihat. Terima kasih banyak. Coba dari Pak dia. Pasca. Sudah so pas. Jadi juga kita secara pribadi sama dengan satu apresiasi besar buat teman-teman Brigade Bangun Indonesia yang memang berkontribusi penuh terhadap lingkungan alam terlebih khusus. Jadi dalam hal ini teman-teman juga terlibat di acara waktu bisa sore, melibatkan waktu, berbagi pengalaman. Kiranya nggak tahu memang pengalaman yang teman-teman sharing di sore hari ini bisa menjadi batu loncatan buat rekan-rekan yang ada di unit trompet ekstrim ini sore hari ini. Sekali lagi mengapresiasi sebesar-besarnya.
Nah, oke, jadi sampai jumpa di Petompe streaming berikutnya. Minggu depan orang mau episode spesial. Spesial ya. Jadi minggu depan itu orang mau Saya kasih episode spesial. Masa kita minta ampun boleh spesial? Hah? Aduh. Jadi minggu depan itu orang akan mau episode spesial terkait bagaimana Tompe Sahabat akan mau sharing kiat-kiat membangun satu lembaga. Nah, jadi bintang tamu minggu depan ini spesial sekali Spesial memang. sekali. Belum mau diumumkan sekarang, nanti orang mau umumkan di Petompe kanal Ya. Facebook. Akan orang umumkan DP siapa Tompe bintang tamu spesial minggu depan ini. DP jam tayang masih sama. Ya. DP sama-sama masih sama. Jangan lupa teman-teman yang so ikuti Tompe channel, terima kasih banyak yang so yang so bersedia gabung dengan orang di sini. Saling berbagi, yang so komen-komen. Ada Jonathan Tenda yang memberikan saran. Oh iya, ketua ada saran dari Jonathan Tenda. Apa itu? Saran saja dari pihak BMI, bagusnya bikin divisi konservasi alam rimba supaya teman-teman dari BMI boleh kembangkan niat bakat. Itu sudah kan? Sudah. Ayo, tahu. Nah, Mantap, terima ini kasih. ada juga ada Bapak Stefanus Pilat, Jeremy Londong, Troy Ferdinand Tirayo, Evan Christine Tankere, ada Howan, ada Angel, Masih banyak lagi. dan masih banyak lagi yang Iya. sudah pantengin Torompe. Pantengin Torompe. Pantengin. Orang kan Lagi. jangan menyerang. Artinya jangan dulu mengerdilkan nggak diri. Ya, Karena bisa saja kita ini secara langsung secara nasional loh. Siap sekali. Siap sekali. Nanti kita besok mungkin pakai bahasa Inggris supaya internasional. Oke, ladies and gentlemen, so this is for today. I hope you are really enjoying. This is our live stream today, and next week see you again with our special episode on the next week. Oke, Win? Oke, sebelumnya orang tutup. Ya. Terima kasih sama semua ini. Sampai jumpa lagi di Baku Bisa Cerita Sore selanjutnya. Jangan Dadah. lupa Torompe channel YouTube Media Manager. di like, comment, and Subscribe. subscribe. Oke, semua dadah. Oke, dadah. Dadah. Mantap.